alive, can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I rip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bonnet. Don't try study me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Yeah, you better listen. I'm bringing heat, you'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious, release bombs and go tick tick. Boom, you blow me, that head missing. I'm a phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence, so consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no capping, I'll be spitting this. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, back again with me di channel Automotive Dream Project di sesi Q&A bersama motor spesial sebelah AA. Memang bukan motor AA, tapi adalah motor pinjaman dari Honda Capri. Sebelum video ini dimulai, terima kasih banyak untuk Honda Capri dan pihak-pihak yang terkait ya, kayak Pak Hari, Pak Saiful, Pak Tony, Mbak Agnes, terus dari pihak Kapelo Honda Tembesi. Terima kasih banyak juga yang udah minjemin unit ini. Ada Pak Sabri, Pak Winson, dan Mas Sofar ya. Makasih udah ngedukung video-video AA, udah support konten kreator kecil seperti AA dan tidak pernah lari. Jadi kali ini adalah akan membahas video tentang Honda CBR 250 RR SPQS. Nah, sedikit informasi dari motor ini adalah CBR terbaru SPQS ya, Quick Shift. QS-nya itu Quick Shift dan SP-nya ini nanti jelasin karena ada yang nanya juga SP-nya ini apa. Terus udah slipper clutch juga, jadi koplingnya enteng dan auto blipper. Jadi kalau kita downshift-nya itu di RPM tinggi dia nggak ngelok si gearnya. Jadi video ini khusus pertanyaan yang bikin di IG Automotive Dream Project, yaitu ada berapa? Ada ratusan ribu ya orang yang nanya. Baca. Pertanyaan pertama dari Ari Priyanto 99. Min, perbedaannya sama versi yang lama apa? Nah, baru aja terangkan yang tadi. Kalau perbedaannya ini adalah di sisi sektor mesin itu paling mencolok banget, yaitu kucing aja suka ya nggak gitu juga Bambang. Dari segi mesin itu udah pasti internal itu udah berbeda, dari internal pistonnya, dari crankshaftnya segala macem itu udah berbeda. Terus ditambah dengan adanya komponen namanya Quick Shift. Nah, disitulah yang membedakan power dan torsinya gitu ya. Terjawab. Terus ada lagi dari Ngowoh BKK. Gimana cara mengoperasikan Quick Shift-nya Bang katanya. Jadi mengaktifkan Quick Shift-nya ini setelah ulik-ulik ya dari kemarin, tidak hanya pada saat di RPM tinggi, tapi juga pada saat RPM menengah. Maksudnya RPM tinggi itu RPM 5.000 ke atas atau 6.000 ke atas. RPM menengah itu adalah di 3.000 sampai 4.000. Jadi AA tes keduanya, AA tes di RPM 3.000 sampai 4.000 dengan tanpa kopling, tanpa mencet kopling. Nanti ada sisipannya ya. Ada sisipan videonya di samping mana entah kalian melihatnya. AA coba di 3.000 4.000 itu masih halus tapi harus dengan feel. Kalau di 6.000 sampai 7.000 atau 8.000 RPM di situ lebih halus lagi karena apa tuh namanya ya, memang udah RPM tinggi ya udah gitu kan, jadi kayak balapan aja
tanpa mencet kopling. Enak banget. Tapi kalau kalian salah mengoperasikannya di RPM menengah itu di 3000 atau 4000 RPM, tetap ada jeduknya. Di 3000-4000 RPM itu dari gigi 1 ke gigi 2 itu kasar. Mungkin kalau halus ya karena feel-nya dapat halusnya. Baru dapat halus sedikit. Bisa dihitung jari. Gigi 1 ke gigi 2 dalam RPM 3000 dan 4000. Untuk 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya itu halus di 3000 sampai 4000 RPM. Enak banget. Terus apalagi pertanyaan? Mungkin bisa ya. Bisa masuk ya. Kalau nggak masuk tolong jelaskan, tolong tanya aja lagi di bawah. Kita ngobrol di kolom komentar. Terus bagi yang ingin bertanya juga bisa di kolom komentar, tulis di kolom komentar yang ingin bertanya lagi ya, yang tidak ada di video ini. Selanjutnya dari Salsabila, apa tuh? RHM 26. Apa arti SPQS di motor ini? Nah, kan ada yang nanya kan, benar. Jadi SPQS itu di motor ini adalah ini ya. SPQS. SP-nya ini setahu AA dan koreksi kalau salah, Sport Production. Nah, QS-nya itu ya yang digadang-gadangkan sama HM yaitu Quick Shift. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu adalah dari Fitra Adi 14. Apa aja warnanya Min? Terus berapa cc-nya itu? Om. cc-nya yang udah jelas CBR 250RR, berarti cc-nya 250 cc. Nah, kalau untuk warnanya terus ada tricolor yang racing red ya. Bisa kalian lihat di samping-samping sini ya. Nanti A cantumin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kapan nih Min rilis motor 250 cc 4 silinder? Wah, salah nanya. Tapi seinformasi dari mata-mata ya, kita tunggu aja. Mungkin Honda akan menggebrak 4 silinder 250 cc juga. Ya, semoga ya berharap. Dan harga yang masuk di akal. Nah, itu yang paling penting, ya nggak? Pertanyaan selanjutnya dari Said Hussein 03_. Boros nggak kira-kira kalau dipakai harian sama rate konsumsi BBM kilometer per liternya? Motor ini 250 cc, ya intinya udah menengah ke atas. Bukan moge-moge banget, tapi istilahnya udah menengah ke atas ya. Sebenarnya harusnya tidak usah mikirin boros atau enggaknya lagi kalau udah beli motor ini. Motor kencang, ya jangan dipikirin dong bensinnya. Tapi untuk menjawab pertanyaan boros nggak kira-kira kalau dipakai harian, tenang aja, injeksi, ya kan? 250 cc juga nggak boros-boros banget sebenarnya. Tergantung tangan kalian sekolah apa enggak. Terutama di motor ini adalah totally control. Yang intinya, yang artinya semua itu ada, kontrol itu ada di tangan kalian. Kenapa ada di tangan kalian? Jari telunjuk kalian bermain di riding mode-nya. Karena ini udah throttle by wire, tidak pakai selang kabel ya. Dia ini punya riding mode ada 3, yaitu ada Comfort, Sport, dan Sport Plus. Udah tahu dong artinya Comfort kayak untuk efisiensi bahan bakar, Sport yang untuk menengah, dan Sport Plus yang nggak mikirin sama sekali bensin. Sikat terus. Konsumsi BBM kilometer per liternya berapa rate-nya? Kebetulan baru beberapa hari dan ini dipinjemin juga cuma 4 hari. Jadi untuk totally misalnya sebulan itu ya istilahnya nggak bisa dibuktiin, tapi jangan khawatir. Kalau kalian udah beli motor ini ya, kalau kalian udah punya motor ini, kalian bisa lihat di selectable dari panelnya. Di situ ada average consumption-nya, berapa kilometer per liter, dan sisa berapa kilometer lagi nih yang mau ditempuh dari bensin segini. Ada di video sebelah kan, kalian udah lihat. Nah, sisipan video A. Nah, betapa hebatnya, betapa canggihnya udah ada itu. Ya istilahnya itu kira-kira lah, biar kita tahu seboros apa sih atau sehemat apa sih gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Rizky Bell. Rizky Bell ini nanya, Bang, QS-nya smooth nggak? Kalau QS smooth-nya ini tergantung feeling kita dan tergantung kaki kita. Untuk pengalaman kemarin itu sampai tadi ya, masih belajar cara nge-feelingnya gimana. Tapi gigi 1 gigi 2 nggak pernah bisa dapat smooth kalau pakai QS-nya ya. Jadi di 3000 4000 RPM itu udah bisa kok. Yang penting stabil dan kita dapat momennya di 3000 4000 RPM. Beda lagi kalau kita sampai yang RPM tinggi ya, kita ngebetot. Nah, itu
smooth, responsif. Pribadi A ya, bukan karena AA dipinjemin sama Honda. Jawaban A ini ada berdasarkan pengalaman selama pakai motor ini. Untuk cara mengaktifkan QS-nya itu tadi kan kita balik ya ke ngawah BKK. Operasinya sebelum itu kita lihat, itu quick shift-nya itu aktifnya di atas, bawah, atau bawah doang, atau atas doang, atau memang di off. Jadi ada 4, atas bawah, bawah doang, atas doang, sama off. Nah, jadi pengoperasiannya harus disetting di situ, serta cara penggunaannya. Yang tadi itu yang tanpa perlu kopling, jadi tinggal ngeng gitu. Terus untuk apa ini? Nama akunnya go_lab. Untuk spare part kudu nunggu lama nggak ya? Untuk spare part kudu nunggu lama apa enggak? Tergantung apa yang rusak. Ya, seingat AA, fast movementnya spare part itu selalu ada di dealer. Pengalaman AA waktu punya CB kemarin, yang nggak ada itu mungkin body partnya, shocknya, yang bukan moving fast ya, itu bakalan nunggu sebulan mungkin, atau paling lama 2 minggu bisa jadi. Kita coba next question, ada dari Artama_SYD. Shit, apa SYD nih bacanya? Untuk bahan bakarnya boros nggak tuh bang kalau dipakai harian? Oh sama ya, pertanyaan sama yang tadi ya. Jadi tergantung tangan kalian ngebejek apa enggak motor ini. Tapi kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir. Jika kalian punya motor ini berarti kalian udah berkecukupan. Yang kedua, motor ini juga udah injeksi dan ada 3 riding mode ya. Di saat kalian lagi sekarat bensinnya udah pakai comfort aja, ya enggak? Terus misalnya lagi nengah bulan pakai yang sport. Kalau lagi baru gajian pakai yang sport plus. Terus ada dari Anugrah_Cipto, dia bilang harga OTR di Batam berapa bang? Untuk perawatannya gimana? Untuk perawatannya nggak usah khawatir, di dealer Wing itu sudah bisa servis motor ini, jadi nggak usah takut. Apalagi di Batam banyak banget ya, terutama di Kapelo Honda Tebesi ya, ada IG-nya di sini. Dan kalau mau beli motornya ada di Bang Sofar. Oke. Terus harga OTR-nya itu kisaran dari 60 sampai yang paling mahal 60-an ya, 60-an sampai 77. Kalau ini udah diedit nanti pasti udah cantumin harganya yang pasti. Terus dari pertanyaan selanjutnya dari Geore Jainaldi. Betul kan? Sorry ya kalau salah-salah menyebutin namanya. Udah pakai kacamata masih juga nampak di prompter. Selap-selip di jalan macet gimana nih, Min? Kebetulan udah pakai tiap pagi berangkat ke kantor, itu selap-selip di jalan ya no problem, is okay aja. Pakai feeling dan hati-hati, enak sih. Stop and go-nya oke. Belalainya ini nggak terlalu panjang, nggak terlalu ngelebar. Ya pandai-pandai kalian, nggak perlu dilipat juga kok. Walaupun dilipat bisa ya tuh, walaupun diginiin bisa, tapi nggak usah lah. Kagok kalian nanti di jalan. Ya enggak, untuk spionnya sebenarnya masih kurang visibilitas ke belakangnya. Kalau spionnya bisa dicoba lah atau bisa dibeli lah. Untuk Naufal Rohman 3N ya, untuk kisaran harga berapa bang? Wah, ini untuk kisaran harga sama seperti tadi ya, kisaran dari 60-an, 66, 67 mungkin ya. Nanti ada di samping AA harga pastinya yang udah dapat. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Yusuf. Min, berapa pajak motor tersebut? Masalah ngomongin pajak berarti kita harus ambil STNK. Sebentar ya. Untuk STNK-nya, pajaknya itu kisaran 735.500. Jadi cc 250 cc pajaknya sekitar 700 lebih. Ada pertanyaan lagi dari Faris72_. Definisi nyaman quick shift-nya CBR 250 RR bang. Definisinya ya, definisi quick shift, definisi Jadi definisi quick shift nyamannya itu kalian nggak perlu lagi yang namanya pencet kopling pada saat lagi akselerasi di jalan. Yang intinya tidak ada jeda, nyamannya di situ. Jadi nyaman, kalau biasa kan ngentek gitu kan. Nah kalau pakai quick shift itu tidak ada jeda, jadi tangan kalian di gas, tidak perlu dikendorin gasnya, stabilin gasnya di 3000 rpm atau 4000 rpm atau terserah kalian berapa. Kalian langsung ganti gigi dengan cara cepat. Gitu. Jadi meminimalisir loss powernya dari si motor ini gitu. Itu yang bikin nyaman dan itu yang bikin meningkat power dan torsi maksudnya. Jadi kayak motor bebek tapi versi yang gede gitu.
Iya nggak sih? Walaupun motor bebek sebenarnya pelan ya, tek gitu ya, tek tek. Ya namanya juga quick shift, cepet dong pindahnya gitu. Cepet dong pindahnya, cepet dong pindahnya, cepet dong pindahnya. Nah, kayak gitu deh. Untuk maintenance-nya mahal nggak dari Alsendo? Untuk maintenance-nya, kalau kita mampu membeli motor seharga 60 ke atas ya, walau berarti kita istilahnya sudah menengah ke atas perekonomiannya. Jadi ya kembali lagi, bisa dibilang mahal, bisa dibilang enggak, ya tergantung isi dompet kita masing-masing, jangan memaksakan. Tapi sebenarnya pengen punya data konkret. Mudah-mudahan setelah edit ini udah punya data konkretnya, jadi bisa mencantumkan servis-servis rutinnya, berapa aja servisnya, berapa ganti olinya, berapa misalnya rantainya diganti. Oke, setuju ya. Semoga nanti dapat dan pasti bakal masukin di situ. Oke, Alsendo. Terus dari Beat Sky, makasih Beat Sky udah nanya. Dia tahu kalau udah pernah tes yang lama, jadi dia nanya gini, performa harian berapa persen bedanya sama CBR 250R yang sebelumnya bang? Dari power dan torsinya aja Ki udah berbeda, jadi berapa persen ya? Lumayan signifikan loh, serius, dari yang lama ya. Kita mungkin ngomongin persen, berapa persen hitung-hitungan ya, ini bukan Jerome. Kalau Jerome Pauline udah enak rumusnya bla 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 lah awak. MTK aja kadang-kadang remedial mulu. Feeling aja ya. Feeling aja jawabannya. Kalau kita bawa motor ini mungkin dihitung dari power yang lama, mungkin 5 atau 10% kali ya. Sekitar itu kali Ki. Karena lumayan signifikan juga menambah 3 PS atau 4 PS ya. Dari torsinya juga udah lumayan. Nggak usah lihat dari situnya juga sih. Dari spek internalnya aja udah diganti, pasti powernya meningkat. Gitu Ki ya. Jadi kalau Ki lebih penasaran bisa coba tes. Gitu guys. Habis ya? Oh ya di prompter habis guys ini. Maya bilang prompter tuh ha. Tuh. Jadi makasih banyak yang udah tanya-tanya. Semoga video dengan CBR 250RR SPQS ini membuat kalian terhibur dan membuat kalian yang penasaran jadi nggak penasaran lagi dan mungkin mencoba membelinya dan memilikinya. Bisa jadi kalian ke Honda Capella Tembesi untuk test ride di dealer ya. Motor ini masih 70 juta udah quick shift, itu udah fun banget untuk riding guys. Jadi selama pakai ini fun banget riding. Oke guys, jadi itu dia. Makasih banyak buat yang udah bertanya. Terima kasih banyak yang udah partisipasi, ikutin ngeramein video ini. Terus makasih banyak yang udah nonton sampai detik ini. Dan terima kasih banyak buat Honda Capri, Capella Honda Tembesi, Bang Sofar, Pak Winson, Pak Hari, Pak Saipul, Pak Tony, semuanya deh. Makasih banyak. Salam meraih mimpi, and this is my dream. See you.